Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal atau kasus yang membuat kita tuh bikin bereaksi akan kok bisa gitu ya terjadi pada salah seorang yang juga bikin kita tuh kayak geleng-geleng kepala gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru mengklik video ini, sebelumnya selamat datang. Di sini aku Hikam ya, lagi belajar untuk menjadi YouTuber terkait dengan storytelling ya. Jangan lupa untuk senantiasa untuk mensupport, didukung terus untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga di komen ya kalau sekiranya ada hal yang menarik ingin kita bahas seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan hilangnya anak udah sekitar 2 tahun yang lalu kayak gitu. Kok bisa gitu ya, udah 2 tahun kok baru dilapori? Ini ada yang salah dari orang tuanya kah, atau dari ya yang di sekitarnya? Bagaimana ini bisa terjadi, dan ya apa yang bikin itu terjadi, dan bagaimana sih awal mulanya gitu ya. Nanti kita akan bahas di video ini gitu ya teman-teman. Oke, kita awali dengan profile terlebih dahulu seperti biasa, yakni bernama Muhammad Kenzi Alvarezi. Nah, beliau anak sekitar 3 tahunan, berasal di daerah Kabupaten Bungo di Jambi, di Desa Danau, Kecamatan Pelepat, Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi kayak gitu. Dengan ya seorang ayah dan ibu, ayah bernama Azwani dan juga ibu bernama Firda Muslimah kayak gitu ya. Nah, oke, kayak gitu. Nah, bagaimana sih ini bisa terjadi gitu ya? Dan jadi Kenzi ini saat diculik atau saat hilang gitu ya, itu sekitar berusia 3 tahunan gitu. Nah, saat ini udah sekitar 5 tahunan lah ya, udah sekitar 2 tahun yang lalu gitu ini bisa terjadi gitu. Nah, oke. Nah, bagaimana sih kronologi awalnya gitu ya? Jadi kronologi awalnya yakni pada hari Kamis pagi sekitar jam 8 jam 9-an gitu ya. Itu ibunya yakni bernama Ibu Firda itu lagi berjualan, karena memang posisinya itu depan rumahnya itu ada sekolah dasar atau SD lah ya. Ya biasa karena memang di depan sekolah SD, jadi memanfaatkan untuk berjualan gitu. Nah, saat itu memang lagi jualan seperti biasa, lagi ya bersama dengan anaknya ini atau Kenzi lagi berjualan, yang juga ya kita sebut aja jualan ini jualan kayak martabak telur lah ya, atau ya buat sarapan gitu lah ya, buat adik-adik SD ini bisa ya sarapan atau makan makanan ringan gitu ya. Nah, pada saat itu ya memang menurut penuturan dari ibu atau ayahnya, itu memang pada saat kala itu memang gak terlalu ramai ya, memang lagi ada pengunjung yang membeli dagangan dari si Ibu Firda ini gitu ya. Nah, lagi kayak misalkan nih, aku coba kita instruksikan kayak, Assalamualaikum ibu, beli. Assalamualaikum ibu, beli. Nah ya, terus Ibu Firda ini kayak, oh iya nak, waalaikumsalam, mau beli apa? Iya, mau beli martabak telur satunya dong bu, boleh ya? Oh iya boleh nak, bentar ya ibu buatkan tuh. Nah, pada saat lagi dibuatkan dan udah selesai terjadi, oh iya Nina udah jadi makanannya, ya nih bu uangnya, makasih ya. Oh ya nih kembaliannya, makasih. Jadi kayak singkat itu sekitar ada 5 menitan gitu lah ya, enggak ya 5 menitan gitu. Nah, ya tiba-tiba itu Kenzinya sudah tidak ada gitu ya, udah menghilang gitu ya. Nah, sebenarnya
itu ya udah 5 menitan tiba-tiba udah nggak ada gitu ya. Ya memang sebetulnya pada saat kejadian tersebut pun ya di warung itu memang biasanya memang selalu diawasi gitu ya, udah biasanya terlihat terus si Kenzi ini atau adik Kenzi ini memang selalu ada gitu, kayak misalkan lagi main di SD itu ada ternyata, oh sama ya yang anak-anak yang ada di sana gitu lah ya, sama anak SD sekitar 7-8 tahunan gitu lagi main, oh ada, alhamdulillah aman berarti gitu. Nah pada kala itu memang di hari Kamis tersebut di sekitar 1 September lah ya, di awal banget September 2022, yang memang sebetulnya katanya ibunya memang itu di hari ulang tahun dari Kenzi, bulan ya, mohon maaf, bulan dari ulang tahun Kenzi ini gitu ya. Nah lalu tiba-tiba hilang di 1 September tersebut gitu. Nah ya udah akhirnya kayak dicari kesana kemari. Nah tadi kan kita bahas terkait dengan Ibu Firda ya, kemana ayahnya. Ya, pada saat kejadian memang ayahnya ini atau ayah Azwani ya kita sebutnya gitu, karena memang ada di sosmed juga namanya ayah Azwani, memang lagi bekerja, yang sedang lagi fokus lah, itu tidak mengetahui juga, karena biasanya juga pada saat diawasi lagi berjualan ya itu ya aman-aman aja gitu ya, nggak ada terjadi hal-hal sesuatu yang ya sampai dengan seperti ini gitu. Ini lagi kenapa nih kok bisa seperti ini gitu ya. Nah lalu dicek lah ke sana kemari dan juga ngasih tahu ke ayah Azwani ini kayak ya ini sambil panik, kita sambil shock, ini anak kita si Kenzi kok nggak ada ya, padahal tadi tuh 5 menit tuh lagi main kok tiba-tiba hilang gitu. Nah tadi sebenarnya aku lagi ya layanin ini nih, adik-adik lagi mau beli gitu, kok tiba-tiba nggak ada. Terus ayah Azwani itu kayak jawab gitu, hah kok bisa, bentar, coba cek di daerah sana, coba deh, udah deh aku pulang aja deh ke sana untuk ngecek juga lah, kita cek sama-sama. Ya udah ayo pulang ya. Nah akhirnya disitulah cek sama-sama gitu dari ayah Azwani dan juga sama Ibu Firda ini, dicek lah ke SD di sana gitu ya, dan juga dicek ke sana kemari. Dan di daerah sana memang katanya ada kayak apa ya namanya teh, ada kayak kolam atau kayak apa ya yang untuk ya tempat untuk orang mandi gitu ya, itu dicek gitu di sana juga, kayak kolam sampai masuk ke dalam sungai atau ya kayak ada air gitu ya di sana teh, dicek ternyata nggak ada gitu, sampai basah, sampai ya karena memang sayang itu ya sama Kenzi gitu ya, karena memang di bulan ultahnya juga katanya teh. Nah lalu dicek ternyata nggak ada, ya udah akhirnya ya dicek lah kesana kemari, dan situlah ketika ternyata hilang ya heboh dong di para warga, hah kok bisa, ini gimana sih gitu ini. Akhirnya kayak ya namanya orang ya, ketika melihat sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang aneh ya juga ikut mencari juga untuk membantu dari Ibu Firda ini gitu ya. Nah pada saat itu memang katanya ada salah satu seorang saksi yang juga ibu-ibu gitu ya, yang menyampaikan, ya aku tuh tadi lihat kalau Kenzi itu lagi madep satu arah, itu lagi pergi sama ibu-ibu perempuan gitu, yang juga ibu-ibu perempuan yang juga lagi naik motor ya, lagi kayak biasa ibu-ibu gitu, pakai daster atau pakai kemeja tidur gitu ya. Nah dilihat katanya satu arah. Nah kirain dari ibu, kita sebut namanya Ibu Sumiati lah ya, kirain Ibu Sumiati itu keluarganya juga, ternyata bukan ya. Tuh kayak mencoba memastikan, ya Allah ternyata bukan, astagfirullahalazim, penculik ini maksudnya atau gimana sih? Astagfirullahaladzim, harusnya tadi mah aku nggak usah ya diamin
aja atau hanya sekedar untuk ya udah dia pergi aja, ternyata itu penculik. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, dia udah akhirnya kayak shock juga kan dari orang yang melihat tersebut, kayak harusnya aku tuh bisa mengawasi, harusnya aku tuh bisa untuk tidak, ya ini tidak terjadi, harusnya tidak sampai dibawa oleh orang yang tak dikenal tersebut gitu ya. Nah, ya udah, ya karena memang ya udah itu memang terjadi, ya udah akhirnya ya udah akhirnya ya belum ada 24 jam katanya teh dari ayah Azwan itu ya laporan lah ke pihak berwajib untuk bahwa ada berita anak hilang gitu di daerah tersebut gitu ya. Akhirnya kayak ya udah coba ke polisi kali aja ada titik terang atau titik temunya gitu ya, untuk ya menerima kalau ya mencari pelaku yang ada di sana gitu ya. Nah, ketika dilaporin polisi ya sulit juga dong, karena memang di daerah tersebut juga nggak ada CCTV untuk ya cari tahu tadi gitu ya. Dan saksinya pun yang tadi satu orang itu aja yang katanya tuh itu melihat dari satu sisi aja, yang katanya itu ibu doang gitu ya, naik motor membawa si Kenzi ini pergi gitu. Ya udah akhirnya juga kesusahan dong polisi, kan memang nggak ada CCTV juga, sekedar itu aja. Dan juga ya sudah ngaku emang udah nggak ada dari anak-anak atau dari guru SD yang ada di sana gitu kan. Ya udah kesusahan lah dari sana gitu ya. Nah, ya udah pada akhirnya ya sebenarnya kenapa gitu ya, kenapa ini si ibu tuh diem aja gitu ya pada tahun 2022 sampai dengan 2023 ini. Katanya teh memang sebenarnya udah dilapori dari hal tersebut, mungkin karena memang shock juga kan, karena memang kaget, karena memang anak kesayangannya juga melakukan hal seperti itu ya. Makanya betapa hancur ibu Firda ini gitu ya. Ya kayak merasa bersalah juga, merasa kayak kenapa aku ya melakukan hal seperti ini, harusnya aku bisa gini, bisa menjaga Kenzi dengan baik, kenapa aku malah ya melayani orang yang lagi beli gitu ya, kenapa gini kenapa gitu. Jadi merasa bersalah sendiri dan akhirnya depresi, trauma, takut, ya campur aduk lah ya perasaan tersebut tuh dengan adanya kayak overthinking pada dirinya sendiri yang menyalakai dirinya sendiri, akhirnya kayak gitu. Nah, makanya dari sanalah ya merasa bersalah, makanya dari sana ya baru terkuak itu ya di tahun-tahun ini juga, tahun 2024 ini gitu ya, mencuat kembali pas saat ibu Firda ini yang menyampaikan di video dan juga ditolong oleh beberapa netizen yang juga membantunya gitu ya. Yang ibu Firda ini aku coba bacakan ya, sampai detik ini pun nggak ada gitu ya, nggak ada titik terangnya yang baik hilang anaknya. Segala cara udah kita lakukan gitu, kami orang kecil gitu yang nggak bisa untuk membayar pengacara atau membayar hal-hal untuk mencari Kenzi gitu ya. Nah, sebenarnya tadi ya berbagai cara udah dilakukan, dimulai dari tadi di daerah sekitar SD, di daerah sekitar yang ada di daerah sana, lalu juga katanya itu ya sampai dengan ke paranormal gitu, tapi ujung-ujungnya malah ditipu gitu ya oleh paranormal tersebut untuk membayar ya habis sampai dengan belasan juta, sekitar 15 juta yang juga katanya dijanjikan Kenzi itu ada tapi ternyata nggak ada, Kenzi itu ada tapi ternyata ya dikibuli atau dibohongi lah ya dengan si paranormal tadi untuk ya suruh bayar sampai dengan si ibunya ini ya menghutang kepada keluarganya tersebut gitu ya untuk membayar si itu katanya. Dan katanya pun dari paranormal pas ditanya di dalam podcast Deddy Sumbarko gitu ya, menyampaikan bahwasanya ada yang agak terpercaya dari si pihak pihak si paranormal tersebut gitu ya, atau dukun sebutannya gitu ya. Ada yang mempercaya kalau misalnya di situ ada tempat ini, setelah ini nanti ada yang jalan, ada ini, ada kita itu, ternyata gininya juga nggak ada. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Nah, lalu
setelah itu ya udah rugian puluhan juta. Makanya dibuatlah video itu dan juga sampai dengan beberapa netizen membantu. Ya udah akhirnya banyak dong, akhirnya sampai ramai untuk mencari simpatisan. Ada beberapa orang juga membantunya gitu ya. Ya sampai detik ini pun sebenarnya itu masih belum ditemukan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang melihat ataupun yang melindungi atau saat ini memang ada bersama dengan Kenzi yang juga dalam podcast di Sumargo gitu ya, katanya tuh mau diberikan imbalan 50 juta kalau memang itu dikembalikan kembali kepada kedua orang tuanya. Karena ya itu pasti udah ngerasa shock, udah ngerasa bersalah, udah ngerasa trauma, udah ngerasa takut, udah ngerasa campur aduk lah ya. Sampai-sampai si ya awalnya tuh memang belum melahirkan gitu ya, masih memiliki hanya Kenzi aja atau anak sematawayang gitu ya. Nah ya dari hal tersebut ya sampai dengan hamil yang juga katanya udah memiliki adiknya juga, adik dari Kenzi gitu ya. Sampai nggak ngerasa, sampai dengan kayak udah ngerasa kayak apa ya, tight aja gitu dunia tuh kayak kan tanpa ada Kenzi gitu ya. Dan ternyata memang dari lahir pun dari ibu Firda ini katanya memang dari masa kecil yang memang udah gak ada ataupun memang selalu ditinggali oleh orang-orang terkasih dan tersayangnya, yakni ibunya sendiri di usia 5 tahunan gitu ya. Dan dia umur 5 tahunan yang juga ditinggal oleh ibunya sendiri. Jadi merasa ya kok bisa ya hidup aku tuh berat banget kayak gini ya, kok bisa gini ya gitu. Jadi makanya hal itulah terjadi pada dirinya, merasa Tuhan kok nggak adil gitu ya, Tuhan kok bisa gini ya pada aku, kenapa Allah tuh kayak gini kepada aku, kenapa gini. Jadi mempertanyakan kepada tersebut. Akhirnya yang membuat merasa ya Allah, aku minta bantuan untuk ya sholat istihara atau sholat tahajud untuk minta pertolongan kepadanya gitu ya. Dan buat teman-teman juga yang melihat Kenzi ataupun yang saat ini melindungi, minta tolong untuk dicarikan, dibantu untuk dibantu untuk ditemukan dan dikembalikan kembali kepada Ibu Firda dan juga ayah Azwani ini gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti aku akan taruh juga di dalam video ini ininya ya, ciri-ciri dari Kenzi gitu ya, untuk bisa teman-teman tahu ciri-cirinya itu seperti apa dan bagaimana ini bisa terjadi gitu ya teman-teman. Dan bagaimana sih jarak antara sekolah dan juga rumah dari ya Ibu Firda ini, sebenarnya lumayan dekat gitu ya, jadi gak terlalu jauh juga sebetulnya gitu. Oke, harapannya teman-teman bisa mengambil banyak makna dalam video ini, dan harapannya kita senantiasa selalu aware dan juga untuk menjaga dan peduli kepada orang-orang di sekeliling kita gitu ya, dan senantiasa untuk mengawasi dari hal-hal yang takutnya terjadi, hal yang tidak diinginkan kepada diri kita ataupun keluarga kita gitu ya, yang ya semoga tidak terjadi kepada Kenzi yang lainnya kayak gitu. Harapannya teman-teman untuk yuk kita coba cari, yuk kita sama-sama untuk lebih peduli lagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan kepada diri kita, untuk membantu, untuk meminta pertolongan, untuk ya menolong kepada hal-hal yang benar itu dilakukan pada dirinya gitu ya. Dan juga sebenarnya di dalam video akhir dari video ini, Ibu Firda ini katanya sampai dengan dimimpikan gitu ya oleh Kenzi yang katanya itu lagi berada di ayunan yang juga ya meminta pertolongan dari ibunya tersebut gitu ya. Ya semoga harapannya di tahun yang baik ini 2024 menuju 2025 bisa ditemukan dan bisa kembali lagi dengan keluarganya, ataupun sekiranya memang mohon maaf sudah meninggal, semoga bisa ya tahu lah ya di mana sih kuburannya, di mana sih pemakaman terakhirnya gitu ya. Ya semoga bisa lebih ikhlas, lebih memahami kondisi dan juga ya dari Kenzi ini. Dan buat teman-teman yang tahu boleh ya dikabarkan kepada ya orang tuanya ataupun ya polisi
di daerah sana atau polisi terdekat juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, makasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.